Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi sama aku Iin Ainas. Di video kali ini aku akan membahas tentang beberapa penjara yang paling sadis, paling mengerikan, dan paling kejam. Selain keadaan dan fasilitas penjara yang memprihatinkan, para penghuni di penjara ini kebanyakan mengalami berbagai perlakuan yang tidak manusiawi. Apa sajakah penjara-penjara tersebut? Langsung saja kita check it out. Penjara Bangkwang merupakan penjara khusus pria yang awalnya diperuntukkan bagi tahanan asing. Dijuluki The Bangkok Hilton, nyatanya kondisi penjara ini tak seindah namanya. Kapasitas penjara ini sebenarnya hanya mampu menampung sekitar 3.500 tahanan saja, tapi di Bangkwang ini diisi sebanyak 8.000 tahanan atau lebih dari 2 kali lipat dari kapasitas. Rata-rata mereka yang dihukum di penjara Bangkwang merupakan pelaku kejahatan berat yang harus menjalani hukuman panjang, 25 tahun seumur hidup hingga hukuman mati. Baru masuk sebagai penghuni baru di penjara ini saja guys, seorang tahanan sudah harus menghadapi situasi yang berat. Karena semua tahanan diharuskan memakai rantai borgol atau pemberat besi di kaki mereka di 3 bulan pertama masuk penjara. Otomatis ini membuat mereka terkena tekanan mental akibat menurunnya kemampuan berjalan akibat dirantai itu tadi ya. Selain terkenal kumuh karena kelebihan kapasitas huni, penjara ini juga terkenal minim fasilitas perawatan kesehatan. Narapidana yang sakit hanya bisa meringkuk di dalam kamar mereka sambil menunggu obat datang. Jadi tidak ada fasilitas ruang kesehatan. Serem banget ya. Bagi setiap tahanan yang akan menjalani hukuman mati, maka dia juga wajib menggunakan borgol di kakinya. Para terpidana mati di Bangkwang akan diberitahu tentang eksekusi mereka beberapa jam sebelum eksekusi dilakukan. Bayangin aja ya guys, kalau tiba-tiba didatangi sipir penjara terus dia bilang, "Hey, kamu siap-siap aja, jam 4 sore nanti kamu akan dieksekusi mati." Bayangkan saja. Kemudian mereka pun akan diikat dengan rantai untuk selanjutnya dieksekusi dengan cara ditembak atau disuntik mati. Sekarang masalahnya nih, para tahanan di Bangkwang hanya diberikan makan 1 kali sehari berupa sup dan semangkok nasi. Jika ingin menu lainnya, mereka bisa beli sendiri di kantin penjara, tapi bayar. Nah, otomatis bagi tahanan yang miskin, ya makannya seadanya aja, terima aja makan 1 kali sehari. Tak heran kalau kemudian banyak narapidana yang kekurangan gizi serta jatuh sakit. Sipir penjara juga tidak segan untuk memukuli napi menggunakan tongkat dan banyak juga yang mengalami pelecehan seksual. Siapa yang melakukan pelecehan? Ya sipir penjara juga. Kerasnya siksaan yang didapatkan di dalam penjara ini tak hanya berimbas pada fisik mereka, tapi juga ke mental. Akhirnya banyak narapidana yang kemudian terganggu kejiwaannya akibat siksaan dan kerasnya hidup yang mereka jalani di penjara. Lalu, penjara kemudian tidak hanya menjadi rumah tahanan saja, tapi sudah seperti rumah sakit jiwa. Tapi RSJ yang pasiennya tidak terurus. Salah satu penghuni penjara bersaksi atas kerasnya kehidupan di dalam penjara, yaitu namanya Jonathan Wheeler. Dia dihukum 18 tahun penjara atas penyelundupan narkoba. Selama di penjara Bangkwang, Jonathan sempat menyaksikan beberapa hal yang mengerikan, mulai dari perkelahian dahsyat sesama napi, sampai salah satu tahanan yang ditusuk oleh jarum yang telah terinfeksi HIV oleh sesama penghuni penjara. Neraka di bumi, demikian julukan penjara Gitarama yang ada di Rwanda ini. Ini karena penjara tersebut merupakan salah satu penjara terburuk di dunia yang akan membuat penghuninya merasa seperti di neraka. Di penjara Gitarama, konon para napi saling berdesakan. Akibat sempitnya lahan penjara ini, banyak napi yang tidak bisa memiliki posisi tidur. Bahkan untuk sekedar jongkok atau duduk saja pun susah. Tak heran, banyak dari mereka yang berdiri sepanjang hari.
Hal itu karena kapasitas penjara ini yang harusnya bisa menampung 500 orang saja, tapi pada prakteknya dibuat nampung 7.000 orang, 14 kali lipat. Saking padatnya, penjara ini juga jadi penjara terjorok di dunia. Mereka buang ingus dan ludah di mana-mana. Para narapidana terbiasa pipis dan membuang kotoran dimanapun sesuka hati akibat kepadatan penjara yang membuat mereka sulit menjangkau toilet. Bayangkan saja ya, kalau misal dari 200 narapidana itu toiletnya cuma satu, kalau tiba-tiba kebelet yang antri puluhan, apa nggak langsung ambyar? Karena kejorokan penjara ini, akhirnya kebanyakan dari mereka akhirnya terserang penyakit kudis dan kusta hingga terjadi pembusukan di sekitar tubuh mereka. Kebanyakan dari narapidana merupakan para pelaku pembunuhan massal yang tewaskan jutaan orang di Rwanda. Di penjara Gitarama ini nyaris tidak ada yang namanya pelayanan, termasuk dalam hal makanan. Mereka harus bertahan hidup dengan memasak makanan mereka sendiri. Bahkan tersebar rumor penghuni penjara kerap saling bunuh dan memakan tubuh rekan sesama napi. Naasnya lagi, para penghuni tidak pernah lagi mendapatkan proses peradilan. Mereka menjalani hukuman selama bertahun-tahun tanpa ada kejelasan nasib. Berbicara soal hukuman, Korea Utara memiliki penjara atau yang familiar disebut kamp konsentrasi yang jauh dari kata manusiawi. Salah satunya yaitu sebuah penjara yang memiliki nama kamp konsentrasi Huryong atau lebih dikenal dengan sebutan Camp 22. Camp 22 sendiri sebagian besar diisi oleh para tahanan politik, yaitu orang-orang yang ditetapkan sebagai bagian musuh di negara tersebut. Di Korea Utara sendiri berlaku peraturan untuk ikut memenjarakan seluruh anggota keluarga para tahanan. Tidak hanya tahanan dan keluarganya, namun juga 3 generasi dari keturunannya yang akan datang. Jadi nih, misal kalian punya salah nih ya guys, maka kalian dan keluarga kalian serta anak cucu kalian nanti selama 3 turunan harus menghabiskan hidup di penjara. Kekejaman Camp 22 sendiri telah terdengar hingga ke seluruh dunia. Penjara ini menyiksa serta mengeksploitasi para tahanan untuk melakukan eksperimen medis pada mereka. Contohnya nih, mereka para tahanan pernah dipaksa untuk memakan daun dan sayuran beracun sebagai bagian dari eksperimen mereka. Salah satu mantan tahanan penjara ini menyatakan bahwa dia menyaksikan sebuah kejadian mengerikan di dalam ruang tahanan wanita. Jadi di sana para tahanan wanita yang hamil dipaksa untuk aborsi, dan jika akhirnya tahanan itu dapat melahirkan dengan selamat, maka si ibu harus menerima konsekuensi yang menyakitkan, yaitu penjara akan memintanya untuk menenggelamkan bayinya tersebut ke dalam air. Dan si ibu terus memohon agar bayinya dibiarkan hidup, namun penjaga terus memukulinya. Pada akhirnya dengan tangan bergetar, perempuan atau ibu tersebut mengangkat bayi dan menenggelamkan bayi tersebut di dalam air. Ada lagi nih pengakuan dari Ah Myung Chul, mantan penjaga di Camp 22. Jadi militer Korea Utara itu mengajarkan bela diri ya, bela diri taekwondo dan seni bela diri lainnya untuk para penjaga penjara. Dan kejamnya, biasanya mereka akan memanggil narapidana untuk dijadikan sasaran tendangan dan pukulan saat berlatih. Bahkan ada yang langsung mati di pukulan pertama. Penjara La Sabaneta ditempati oleh sekitar 3.700 napi. Padahal kapasitas yang dapat mereka tampung hanya sekitar 700 tahanan saja. Para petugas di sana juga tak mengatur aktivitas harian para tahanan, sehingga begitu jam istirahat tiba, para napi dibebaskan untuk berkeliaran di lapangan dan melakukan apa saja yang mereka suka. Tak ayal, keributan dan pertikaian merajalela di penjara ini. Saling tusuk antar tahanan menjadi hal yang biasa terjadi. Pada awal tahun 1994, sekitar pukul 10 waktu setempat, baku tembak terjadi. Ada 2 kelompok yang terlibat insiden, dan salah satu di antaranya membakar sel kelompok lainnya. Kebakaran pun dengan cepat menyebar ke wilayah lain di penjara tersebut. Ketika napi lain yang tak terlibat mencoba untuk menyelamatkan diri, kelompok tersebut menembak mati mereka yang berhasil lolos. Tak sedikit yang terjebak dalam kobaran api, sehingga mereka tewas terbakar hidup-hidup.
Tragedi tersebut memakan 130 korban jiwa. Belakangan diketahui bahwa sipir penjara Sabaneta dan para tentara dengan sengaja menunda tindakan pengamanan ketika gesekan ini sedang berkecamuk. Nah, sistem penjara di Venezuela ini terkenal dengan korupnya, dan itu berimbas pada diskriminasi yang diterima oleh para tahanan. Mereka yang tak punya uang atau jabatan, yang mana merupakan mayoritas populasi tahanan, terpaksa tidur di koridor penjara atau tempat-tempat tak layak lainnya. Sedangkan sel yang seharusnya mereka tempati diberikan kepada napi berduit atau yang punya jabatan. Bulan September 2013, kericuhan kembali pecah. Kejadian ini merenggut 16 nyawa tahanan dan beberapa di antaranya ditemukan dalam kondisi tubuh yang tidak utuh. Penyebabnya pun sama, semua ini dipicu oleh perseteruan antara dua geng paling berkuasa di penjara. Namun yang unik sekaligus memprihatinkan adalah dalam penggerbekan pasca kejadian tersebut, polisi tak hanya menemukan senjata tajam, granat, atau senapan mesin yang digunakan para tahanan. Namun anehnya mereka juga menemukan banyak satwa liar di dalamnya. Beberapa satwa liar yang berhasil ditemukan diantaranya adalah macan tutul ocelot yang merupakan jenis kucing liar terbesar di dataran Amerika Selatan, buaya caiman, rakun, hingga beberapa ekor katak tua Makau. Ditemukan juga hewan-hewan lainnya seperti ayam kalkun, babi, pitbull, anjing husky, dan masih banyak lagi. Yang terakhir ada penjara Tetmur, Suriah. Penjara Tetmur terletak di negara Suriah dan terkenal sebagai salah satu penjara terkejam di dunia. Hal tersebut dikarenakan berbagai penindasan pernah terjadi di dalam penjara ini. Seorang mantan napi Tetmur menggambarkan penjara ini sebagai kerajaan maut dan kegilaan yang mengerikan. Tetmur memiliki penjaga haus darah, narapidana penjagal, dan tawanan politik. Kejadian paling brutal yang pernah terjadi di penjara Tetmur yaitu saat Presiden Hafiz al-Assad datang berkunjung ke sana pada tahun 1980. Dia mendapatkan sebuah serangan yang bertubi-tubi dari para narapidana. Tidak terima dengan perlakuan tersebut, Presiden Hafiz al-Assad memerintahkan para prajuritnya untuk mengeksekusi para tahanan yang terlibat dalam aksi penyerangan kepada dirinya. Para prajurit pun menyerang penjaga, mereka menggunakan helikopter dan mendarat di Tetmur. Para prajurit ini membantai ratusan napi di sel mereka. Para napi ini pun mati mengenaskan. Mereka tidak dapat menyelamatkan diri karena para sipir merantai kaki mereka di sel tahanan. Mayat mereka diyakini dibuang di kuburan massal di luar penjara. Sedangkan tahanan yang tersisa diisolasi dari dunia luar dan dilarang untuk berkomunikasi satu sama lain. Mereka diperingatkan bahwa eksekusi bisa datang kapan saja. Penjara Tetmur didirikan dalam bentuk melingkar yang memungkinkan penjaga untuk dapat mengawasi semua tahanan pada satu waktu. Para napi juga tidak diizinkan untuk mengangkat kepala, melihat ke atas, atau saling memandang. Sekitar 20.000 orang di penjara antara tahun 1980 sampai 1990, sebagian dari mereka adalah aktivis politik. Hal ini menyebabkan masalah kepadatan yang sangat parah sehingga para tahanan harus bergantian berdiri sementara yang lain tidur. Jadi yang satu tidur, yang satu berdiri, lalu gantian. Penjaga penjara dan petugas tidak menunjukkan belas kasihan kepada narapidana. Para tahanan di Tetmur dikurung sepanjang di dalam sel. Kadang-kadang mereka diberi nafas, diperbolehkan berkeliaran di sekitar halaman, tapi bukan untuk refreshing atau mencari udara segar. Tapi mereka diberi udara segar di luar untuk kemudian disiksa, bahkan terkadang mereka dipukuli sampai mati. Ada beberapa metode penyiksaan yang digunakan untuk menginterogasi tahanan di sana. Saat memasuki penjara, mereka diminta untuk minum air dari saluran pembuangan. Mereka yang menolak langsung akan dibunuh. Seorang pria dipaksa menelan seekor tikus mati oleh sekelompok penjaga. Disebutkan tahanan itu perlahan menjadi gila setelahnya. Seorang narapidana tua juga dipaksa tidur di tanah, kemudian dipaksa menjilat sepatu seorang petugas. Pencambukan sering dilakukan secara terus-menerus terhadap para tahanan.
Sebagian tahanan lain dipaksa berdiri selama berjam-jam sampai akhirnya tubuh mereka menyerah. Hal paling mengerikan di sana adalah kisah tentang seorang penjaga yang menggunakan seorang narapidana sebagai trampolin manusia. Penjaga itu melompat-lompat di atas tubuh napi sebelum akhirnya dia mendarat di leher napi tersebut dan disumsum tulang belakangnya. Napi itu pun akhirnya tewas seketika. Penjara itu pun akhirnya diambil alih oleh ISIS pada tahun 2015. Kemudian ISIS merilis gambar bagian dalam penjara. Pertama kalinya publik melihat bagian dalam penjara Tadmor tersebut. 9 hari setelah pengambil alihan penjara, akhirnya penjara Tadmor itu diledakkan oleh ISIS. Nah, itu tadi ceritaku tentang berbagai macam penjara yang mengerikan. Bagaimana menurut kalian? Yang manakah yang paling mengerikan menurut versi kalian? Jangan lupa tulis di komentar ya. Oke, sekian dulu dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.